Oke, kita ngomongin siklus perdagangan ya. Bagaimana naik dan turunnya permintaan, supply and demand dan penjualan ya Kak ya, gitu ya. Kita mulai dari di bulan Desember ya, bukan bulan Januari ya Kak ya. Desember itu Kak, itu adalah puncak segala puncak. Jadi semua orang terima bonus akhir tahun, semua orang itu di dana pemerintahan itu juga harus dihabiskan. Ada dana-dana yang memang harus hangus di lewat tahun ya, mereka harus habiskan. Jadi perbelanjaan di bulan Desember itu rame banget Kak, gitu ya. Dan jangan lupa itu ada Natal dan Tahun Baru. Jadi semua orang akan fokus kepada pembelanjaan sebelum Natal dan Tahun Baru. Jadi kategori-kategori yang mendukung semua itu akan naik. Tapi hampir semua naik Kak, termasuk motor, mobil tuh pasti akan naik karena diskon-diskon akhir tahun ya. Begitu juga sel-sel akhir tahun. Jadi semua di Desember tuh pasti akan naik Kak, gitu ya. Jadi jangan heran kalau budaya itu menjadi hal yang sangat common di Indonesia dan hampir semua orang melakukan hal yang sama gitu ya. Indonesia itu kan paling gampang halo efeknya ya. Apa yang orang lakukan kita juga ikut-ikut lakukan gitu. Nah kemudian kalau misalnya ketemu bulan Januari itu pasti drop Kak. Pasti turunnya sekitar 20-30% lah ya dibandingkan Desember nih gitu ya. Karena banyak yang habis-habisan di Desember, di Januari dia tahan belanja. Nah di Februari sebenarnya naik Kak, cuman karena di Februari itu bulan harinya cuma tanggal 28, jadi akhirnya sama-sama aja ya naik-naik dikit ya, atau kurang-kurang dikit dari Januari. Nah balik ke bulan Maret, di Maret itu akan mulai naik tuh karena udah masuk ke dana-dana pemerintahan udah mulai cair di sana. Terus kemudian budget-budget perusahaan juga sudah bisa dicairkan di bulan Maret tuh gitu Kak. Dan orang-orang pun setelah puasa 2 bulan pasti akan lebih banyak berbelanja di bulan Maret. Jadi akan sedikit lebih naik dibandingkan Februari, bahkan lebih baik dibandingkan Januari. Nah balik lagi ke bulan April, April itu kalau sekarang di tahun 2022-2023 itu udah masuk puasa ya. Puasa tuh mungkin seminggu pertama itu masih sepi gitu ya, karena orang masih fokus pada ibadah gitu ya. Tapi setelah itu akan naik Kak gitu kan, karena kalau misalnya kemudian di tahun 2022 nih awal puasa itu di akhir April gitu kan, jadi itu akan menjadi puncak juga nih penjualan di pertengahan April menuju akhir April gitu ya. Nah, selanjutnya di bulan Mei gitu ya, orang masih belanja nih, duitnya masih ada nih gitu ya, orang-orang yang gak sempat ngabisin duit ya di bulan itu, atau orang yang lagi pulang kampung gitu ya, dia pasti duitnya tuh pindah ke desa dan orang belanja di desa jadinya, ataupun di daerah-daerah suburban, dan masih banyak pegangan orang ketika di bulan Mei belanja, termasuk yang ngasih duit tadi gitu kan. Nah, tapi di bulan Mei itu tuh banyak liburan ya Kak ya, banyak hari libur, pokoknya di bulan Mei itu ada 5 tanggal merah tuh biasanya setiap tahun tuh Kak. Jadi di Mei itu akan sangat signifikan untuk beberapa kategori hobi ya, karena orang lebih suka jalan-jalan atau beli yang lebih penting daripada sekedar hobi gitu ya. Tapi secara overall sih masih sangat oke di awal Mei sampai pertengahan Mei. Jadi kakak harus push itu penjualan di awal Mei. Kalau udah lewat dari itu pasti orang sudah tahan belanja. Nah di bulan Juni itu pasti lebih turun lagi tuh kak. Juni Juli itu adalah bulan yang paling berat nih. Karena gini antara bulan Idul Fitri sama Idul Adha itu bedanya sekitar 2 bulan ya kayak 2 bulan setengahan lah ya gitu ya kalau secara kalender Masehi ya. Jadi itu bagi orang Jawa Timur itu sama Jawa Barat sama Jawa Tengah itu ada bulan-bulan yang mereka tahan belanja nih karena mereka percaya atau suatu tradisi itu namanya bulan Hapit ya kalau di Jawa Barat ya. Di Jawa Timur Jawa Tengah saya juga lupa istilahnya, tapi mereka tahu tuh kak, mereka harus tahan belanja karena mereka siap-siap untuk kurban, sebenarnya fokusnya ke sana tuh. Nah di bulan Juni Juli itu ada tahun ajaran baru, jadi banyak tuh kak yang membuat orang memfokuskan diri pada hal-hal yang penting nih, ibadah, kurban, kemudian anak-anak mereka nih. Tapi memang baju sekolah, seragam sekolah tuh naik tinggi tuh kak gitu ya. Nah, kalau lihat ekonomi makro, kalau di tahun 2022 ini parah itu sebenarnya karena memang ada perang Ukraina ya, krisis energi di Amerika, inflasi di Amerika, krisis energi di Eropa gitu kayak. Nah itu membuat orang tuh tahan-tahan nih, paling lebih pinter, lebih bijak dia, karena mereka pengen duitnya tuh banyak cash yang di tangan mereka, bukan untuk dibelanjakan. Jadi memang bulan Juni dan Juli itu sangat berat. Oke, itu semester 1. Kita lanjut ya Kak ya, di semester 2 itu seperti apa gitu ya. Ini videonya saya cukupkan di sini dulu part satunya. Part 2-nya kita akan lanjut gitu ya. Coba like and comment and share ya Kak ya, apakah benar analisis saya ataupun Kakak juga punya pendapat lain. Silahkan bebas komen, tapi jangan dihujat ya gitu ya. Ini analisis saya selama saya bekerja di perusahaan yang tahu penjualannya seperti apa, sama sekarang saya jualan online ya Kak ya. Jadi dua-duanya itu punya siklus yang sama, mirip-mirip. Assalamualaikum, like, comment, and share.